pagi dari kota Jogja. Opening saya kali ini mewah sekali, sangat indah, sangat syahdu. Karena saya lagi ada di dalam Cokronegaran, salah satu wilayah yang ada di Keraton Yogyakarta. Ada penarinya cantik sekali. Tebak hari ini saya mau ngobrol-ngobrol ketemu sama siapa? Surprise, makanya ikutin terus Point of View. Mbak Widi. Halo, Serius banget, apa kabar? Baik. Sedang menikmati sekali. Gamelan. Wow, ini surprise-nya by the way. Saya bilang tadi sama penonton saya, hari ini tamunya surprise banget. Ada Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kita mendengarkan gamelan Yes. ini itu menenangkan. Iya, calming banget ya Mbak. Terus mencoba gamelan sehingga vibrasinya bisa Vibing. Ada saya. Halo, selamat pagi Bapak dan Mbak. Terima kasih atas permainan indahnya. Saya senang banget bisa barengan sama Mbak Menteri di sini. Tadi saya sempat dikasih tahu tentang terapi gamelan. Mungkin Bapak-bapak di sini tahu nggak sih bahwa ini part of bagian dari sesuatu yang terapeutik gitu, sangat menenangkan ya. Tahu ya, jadi programnya Kementerian Pariwisata ya. Berarti yang di sini semua karakternya kalem-kalem semua Mbak Widi. In the mood selalu gitu ya. Mbak Widi kita mau cobain nggak sih biar calmingnya nular gitu. Gimana? Boleh ya? Ini belajarnya berapa kali gini? Oh, dengan kunci-kuncinya. Saya langsung pengen nembang, rasanya duduknya udah siap banget nih kayak mbak-mbaknya. Coba Mbak mau cobain. Coba ya, coba Dari ya. sana boleh atau harus dari sini? Oh, 3. Udah masuk kategori wellness ya Mbak ya. Iya, Harus penuh sabar, kesabaran. harus kolaboratif. Bener. Jadi yang namanya wellness gak cuma tentang yoga, meditasi. Ternyata vibrasi-vibrasi ini tuh juga melahirkan sesuatu yang sangat menenangkan gitu ya, concentrate Betul sekali. juga. Terima kasih banyak Bapak. Permisi, terima kasih. Indah sekali permainannya. Mbak, ini kan part of programnya Kementerian Pariwisata juga ya, tentang bagaimana wisata wellness ini salah satunya gamelan. Mungkin orang baru pada ngeh, emang iya ya musik tuh bisa terapeutik seperti itu? Jadi sebenarnya ada juga seperti singing bowl therapy ya. Kayak kita Tibetan menggunakan- itu Iya, ya. Tibetan itu kan. Nah sebenarnya ini juga lebih banyak lagi soundnya kan dari segala notanya bisa menenangkan. Jadi kita itu kaya sekali dengan tradisi seperti ini, dari gamelannya, tari juga, dan tradisi-tradisi lain seperti grounding, seperti malam suro kita jalan, kita ada pakai alas kaki dalam diam gitu, sebenarnya itu juga meditatif experience. Nah makanya di Amerika kan lagi ngetren tuh grounding di jalan, sementara kita nyeker gitu ya. Jadi emang orang Indonesia tapi kan emang hobinya nyeker Iya, sebetulnya Mbak, ya. sebenarnya, Iya, iya. sebelum orang-orang luar udah heboh sama grounding, kita udah nyeker dari zaman dulu sebetulnya. Kalau ngomongin soal nilai wellness ekonomi global, orang kan pasti bertanya-tanya, emangnya wisata wellness tuh sebegitu diminatinya ya? Secara Iya. nyata gimana sih Mbak? Jadi trennya adalah wisatawan ini berlibur tidak hanya untuk jalan-jalan saja atau rekreasi, tapi juga ingin mencari ketenangan. Karena kan dalam kesibukan sehari-harinya, kehidupan sekarang kan sangat fast pace, orang stres, jadi ingin mencari destinasi-destinasi di mana bisa ada penyembuhan, mind and spirit, dan juga jasmani ya. Gitu. Nah, jadi Indonesia itu kaya akan budaya dan tradisi wellness, tradisi kebugaran itu, apalagi di tanah Jawa dan juga di Bali. Khususnya kita lihat di Candi Borobudur, ada itu relief di mana ada ukiran dari zaman dulu 1200 tahun yang lalu, kebiasaan hidup bertapa, minum jamu, dan yoga dan kegiatan seperti itu sudah
tergambar di sana gitu. Jadi disinilah kenapa Harvard University menyampaikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling sejahtera di seluruh dunia, di atas Jepang dan Amerika Serikat, karena kita sangat kaya dan sangat sudah mengakar sekali tradisi wellness dan bisa bergotong royong, bisa sabar, dan bangsa kita juga sangat ramah. Kalau untuk seorang Menteri Pariwisata sendiri, wellness itu tuh apa sih sebetulnya, Mbak? Apa yang dikategorikan wellness untuk Mbak Widi gitu secara personal? Life balance ya, bisa bekerja keras tapi juga harus bisa merawat diri kita. Jadi tidak berat di satu pihak. Jadi kita bisa ada me time ya, bisa berolahraga, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita seperti meditasi atau apapun yang mendengarkan musik gitu, itu juga bisa menenangkan jiwa kita, karena kita sebagai menteri harus selalu fit ya, harus selalu clear mind-nya, tidak boleh stres walaupun sangat dinamis pekerjaannya. Kita harus ada waktu untuk merefleksikan diri, berpikir, menenangkan pikiran kita. Itu penting sekali untuk semua orang. Oke, Mbak Widi, setahun menjabat sebagai menteri, how do you feel? Kebanyakan cobaannya, apa kebanyakan happy-happy-nya? Dua-duanya. Oh iya. Ada happy, ada cobaan. Tapi kita baik pencapaiannya tahun ini. Sampai dengan Oktober, angka kita untuk wisatawan mancanegara 12,8 juta pengunjung, which is growing atau pertumbuhannya 10,32%. Kemudian wisatawan Nusantara baru saja keluar datanya tadi 997 juta perjalanan. Kalau kita untuk wisatawan Nusantara bilangnya perjalanan, dan itu tumbuh 18,8%. Oh, oke, luar biasa ya, saya baru nanya satu pertanyaan langsung dikasih data. Luar biasa banget. Tapi nggak apa-apa Mbak Widi, ketika bicara tentang pariwisata, bicara juga pariwisata itu kan jalan-jalan itu kan bikin orang happy ya Mbak Widi. Iya. Berarti jadi menterinya kan juga harus happy ya? Harus. At the time Mbak Widi diminta sama Pak Prabowo, itu pasti menjadi tanggung jawab yang berat, nggak ada happy-happynya justru ya? Deg-degan, Mbak. Deg-degan. 4 bulan saya deg-degan, setiap malam nggak bisa tidur. Oh iya? Iya, mikirin gimana ya, membayangkan perubahan hidupnya gitu. Tapi apakah bisa? Ini challenge yang luar biasa. Indonesia tuh luas sekali, lebih dari 17.000 pulau, the largest archipelagic country. Dan destinasinya kan banyak sekali yang ditawarkan di dunia, tapi untungnya kementerian atau pemerintah menentukan 13 destinasi saja dulu yang difokuskan, tapi kita juga diminta oleh konstituen untuk juga konstituen DPR DPD yang mitra kami untuk juga mendukung daerah-daerah lainnya gitu. Jadi luar biasa challenge, luas sekali Indonesia itu, tapi menarik. Sangat menarik ya. Mungkin kalau ngomongin saya jadi warga Indonesia aja, saya belum ke semua tempat yang ada di Indonesia gitu. Tapi waktu itu Pak Prabowo bilangnya apa sih Mbak pas lagi nitipin kayak, Widi kamu jadi menteri ya, harus mau gitu. Kayak gitu atau seperti apa sih Mbak Widi kalau boleh di-share? Waktu itu beliau ingin, kamu ngurusin pariwisata, mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Jadi promosikanlah Indonesia ke luar negeri supaya wisatawan mancanegara datang, meningkatkan nation branding kita, sehingga image Indonesia itu baik di mata dunia, gitu kan. Kita begitu kaya, dan karena kan dengan meningkatnya wisatawan mancanegara, devisa kita juga meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Gitu. Background wise Mbak Widi kan pengusaha gitu ya, terus sekarang jadi menteri. How you adapt? Itu kan dua hal yang beda banget. Kalau tadinya mungkin Mbak Widi kebanyakan ada di belakang meja untuk mengambil banyak keputusan, sekarang harus terjun langsung ke lapangan, ngelihat langsung. Adaptasinya gimana Mbak Widi? 1 tahun ini memang challenge untuk saya untuk mengadaptasi dari kebiasaan yang dulunya lebih preserve, hanya bicara kepada media seperlunya, apabila sudah tercapai baru kita bicara. Nah sekarang setiap kali meeting harus bicara dengan media, mau nggak mau, dan di interview media juga. Nah itu hal yang kita harus terbiasa. Kemudian dinamis kerjaannya, ya very last minute semua. Kalau dulu forward lookingnya, plannya jauh-jauh hari ya.
Kalau sekarang besok ada meeting, hari sore ini ada meeting, kita harus selalu siap gitu. Undangan juga banyak sekali kan, pariwisata kan about events, a lot of events we have to go, dan kita dukung. Dan destinasi juga banyak travel, banyak sekali travel itu sih. Dan bekerja dengan ASN juga berbeda, ya berbeda, beda style aja. Beda gaya ya. Beda ya kalau di keraton yang nyediain teh aja cantik. Ini kita lanjutin lagi ya. Aku mau nanya lagi Mbak, ini kan ada soal tantangan yang menarik wisatawan, lebih murah tiket pesawat liburan ke luar negeri daripada ke lokal Indonesia gitu. Ini nih akhirnya lebih banyak orang mau liburan nih keluar aja, karena sesama antar kota, kalau tadi Mbak Widi sempat mention, mungkin ini Armada dan segala macam, karena tiket pesawat semuanya itu lebih mahal. Jadi orang lebih prefer liburan ke luar negeri. Well, iya betul, tapi kita masih surplus, Mbak. Jadi lebih banyak wisatawan dari luar negeri datang daripada dibandingkan dengan wisatawan nasional yang pergi ke luar negeri. Orang Indonesia yang jalan-jalan ke luar negeri tidak sebanyak wisatawan mancanegara yang datang. Jadi kita masih devisanya surplus. Oh, oke. Gimana cara bikin orang-orang yang masih pada hobi lebih prefer beli tiket keluar daripada beli tiket ke Indonesia? Kami di kementerian ada campaign jalan-jalan di Indonesia saja. Dan di sini kita promosikan besar-besaran, jadi untuk mendorong wisatawan Indonesia atau wisatawan Nusantara untuk jalan-jalan di dalam Indonesia. Dan insentif-insentifnya di masa liburan ada diskon tiket pesawat, diskon kereta api, diskon kapal laut gitu. Dan juga nanti untuk Desember mungkin ibu-ibu senang nih yang nonton, ada Great Sale, Indonesia Great Sale, tanggal 18 Desember hingga 4 Januari di 411 gerai, ya, mall, dan di 24 provinsi seluruh Indonesia. Dan sampai diskonnya lumayan besar loh, 50% ke atas. Menarik banget. Jadi, ayo kita jalan-jalan berbelanja untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Seru banget, kayak dari Jakarta liburan ke Bandung buat belanja doang gitu. Iya, atau orang Surabaya ingin belanja di Jakarta, mungkin ada brand-brand atau khas kerajinan lokal bisa datang ke Jakarta juga. Jadi ibu-ibu yang lagi nyari plan untuk akhir tahun libur Nataru kemana gitu ya, yang nggak punya kampung halaman misalnya nih, ini bisa dicoba nih. Kita ada program pariwisata naik kelas. Nah, kita mempromosikan gastronomi, wellness yang baru bulan ini, dan juga marine. Nah, kemarin di bulan September kita melakukan event Wonderful Indonesia Gourmet, di mana kita mengundang wisatawan dan KOL dari luar negeri, jurnalis makanan dari luar negeri untuk mencicipi 17 restoran di Jakarta dan Bali, dan juga kita mengkurasi buku di mana best dining di Jakarta dan Bali, ada 120 restoran terpilih. Dan dari situ awareness-nya di luar negeri langsung meningkat, dan kami dipanggil ke Paris baru-baru ini 2 minggu yang lalu untuk menerima award sebagai New Destination Champion Award untuk gastronomi oleh Lalis. Jadi itu sangat bergengsi, dan di sana kami melihat semua chef terbaik di dunia ada di sana, dan kami juga belajar di sana bahwa orang Korea, dari Tiongkok, dari Jepang selalu berpartisipasi, mempunyai table di sana, memperkenalkan makanan khas mereka ke industri F&B di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi. Banyak banget traveler Mbak Widi, Gen Z terutama, mereka tuh suka sesuatu yang raw gitu, yang personalized, gak sekedar spot-spot foto viral gitu. Kalau menurut Mbak Widi, apa sih tren pariwisata yang sekiranya makin lebih diminati gitu ke depan ini lah, 2026 lah mungkin ya? Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, wellness tourism dan juga sports tourism. Ya, pada senang jalan-jalan ke luar negeri sambil maraton. Ya. Kemarin di Lombok kita mengadakan acara, ada 9.000 orang datang dari berbagai daerah, dan juga ada yang dari luar negeri datang untuk maraton di sirkuit Mandalika. Itu keren banget. Jadi sports event itu juga banyak sekali diminati, karena saya lihat Gen Z milenial sekarang lebih peduli dengan kesehatan. Oke, pertanyaan lagi selanjutnya, kan aku sering banget dengar Mbak Widi tuh suka mention kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu ketika ngomongin soal wisata gitu ya, kayak tapi kan kalau sekarang kita lihat misalnya di Bali yang sering banget viral di sosial media, wisatawan tuh kelakuannya aneh-aneh aja gitu Mbak, ada yang bikin onar lah, bikin
orang lokal nggak nyaman, Iya. bikin pariwisata juga jadi orang nggak aman ngerasa untuk berkunjung ke tempat yang kayak gitu. Apa langkah konkret dari Mbak Widi dan juga teman-teman di Kementerian Pariwisata Ya, gitu? jadi begini, kita tidak hanya fokus pada numbers, kadang kita hanya kalau mengejar jumlah wisatawan itu kan akhirnya itu yang terjadi. Jadi kita fokus pada kualitas. Jadi kita memasarkan ke market-market seperti Eropa, Middle East, Amerika untuk menarik wisatawan yang lebih stay lebih lama, tapi juga spend more money dan juga lebih punya tata krama begitu ya. Beretika ya. Beretika begitu. Jadi kami refocus, tetap juga mass tourism kita sasar, tapi kita mulai shifting ke quality tourism. Nah, di mana kita memfokuskan interest yang tadi gastronomi, wellness dan marine dan untuk menarik minat mereka. Dan trennya itu premium tourist adalah untuk mendapatkan experience. Dan Indonesia itu banyak sekali experience, kita kaya dengan tradisi, alamnya, dan juga berbagai macam religion yang ada, bisa menarik experience buat mereka. Nah kalau dari tadi kan kita ngomonginnya tentang wisata yang middle up, premium gitu ya Mbak. Sedangkan di Indonesia ini mungkin untuk teman-teman saya yang hobinya masih jalan-jalan kelilingan, budgetnya pas-pasan tapi pengen kelilingan di Indonesia gitu Mbak. Boleh kasih tips kali Mbak Widi, mereka harus kemana sih? Saya baru meluncing website baru kita yang ada AI, namanya Maya. Maya? Di sana wisatawan, teman-teman Mbak, bisnis muda, Gen Z ya, bisa melihat destinasi-destinasi mana. Jadi bisa bertanya apa saja, budgetnya berapa, hotel seperti apa, makanan seperti apa, destinasi seperti apa, bisa ditanya. Misalnya saya ingin pergi ke beach dengan tinggal di homestay atau di villa atau dengan budget sekian. Jadi nanti dia bisa bantu Itu membuatkan Maya? itinerary. Iya. Dan kita bisa chatting juga, voice to text, text to voice, dan bertanya apa saja. Baru Jumat kemarin kita launch. Jadi cobain Indonesia.travel. Oh, Indonesia.travel. Misalnya saya kayak Maya bikinin saya itinerary kalau cuma punya budget 2 juta jalan-jalan kemana ya gitu. Dia bisa Ya, di langsung bikinin. Indonesia. Mesti harus spesifik. Oh, spesifik. Mau seperti apa? Nanti dia tanya lagi mau di beach atau di gunung gitu. Oh gitu. Ya. Kemarin waktu launching ada yang nyobain bahasa Arab. Serius? Iya. Lucu banget. Kita udah deg-degan juga nih, waduh. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Oh, bisa ternyata. Langsung pokoknya berapa detik paling lama, mungkin 10, nggak nyampe 10 detik. Oh udah iya, dijawab. langsung keluar. Oke. Mbak Widi, aku mau balik nanya ke Mbak Widi lagi. Kan sebagai Menteri Pariwisata kalau ditanya hobi berwisata nggak sih sebetulnya? Di Hobi luar pekerjaan? banget, hobi. Hobi Tapi banget. waktu liburnya sedikit. Hampir nggak ada. Jadi kayak sekarang kerjaan dianggap sambilan aja kali ya, lihat-lihat, chill dikit. Tapi masih bisa relax nggak sih di tengah semua agenda pekerjaan yang padat banget kayak gini? Sulit. Karena gini, pariwisata banyak event di weekend. Jadi kadang weekend juga pergi. Hari ini hari Senin, tapi kemarin kan acaranya hari Minggu. Gitu, iya, seperti itu. Tapi anak-anak kan 2 anak perempuan cantiknya Mbak Widi, protesnya kayak apa kalau Mereka udah ditinggalin? punya hidup masing-masing. Yang satu udah nikah, udah tahun kelima baru anniversary kemarin. Yang kecil masih sekolah, ngambil master. Oh, I see. Kalau kata anak-anak sekarang, saya harus mention ini, Mbak Widi ini soft spoken banget. Oh gitu ya? Rapi, duduknya cantik semua. Pasti Mbak Widi sampai udah bosan banget dibilang cakep kali ya sama orang ya? Saya nggak percaya itu. Mungkin orang trying to be nice. Aku nggak trying to be nice, karena anak Libra bulan aja orangnya, kayak kita nggak feres. Tapi emang beneran, kalau first time ketemu sama Mbak Widi, sampai bingung ini princess dari mana ya, kok cakep banget gitu, beneran. Mbak Widi Thank you, perawatan sehari-hari masih sangat ini nggak sih? Udah menurun sih sebenarnya karena waktunya kurang. Tapi olahraga dulu setiap hari, sekarang hanya sekali seminggu, 2 kali seminggu saja. Oh iya, ini mungkin banyak ibu-ibu yang di usianya Mbak Widi. Aku boleh spill usianya Mbak Widi nggak sih? Boleh. Mbak Widi sekarang usianya 50. Mau 55 minggu depan. Mbak Widi masih on shape banget kayak gini, seminggu sekali olahraga. Olahraganya ngapain aja Mbak? Nge-gym, berenang, jalan. Jalan, 3 itu. Karena wajib. sekarang udah seminggu sekali, jadi pilihannya gimana? Jadi kadang-kadang berenangnya malam. Pulang kantor baru berenang. Sampai jam 10 malam berenang.
Pokoknya harus ada waktu berenang karena seperti meditatif juga ya, berenang itu. Ketika udah di umurnya Mbak Widi, mungkin kebanyakan orang udah kayak ya udahlah, orang juga udah paham lah, umur segitu udah santai aja gitu. Kenapa Mbak Widi masih care banget sebetulnya penampilan? Ya gimana, memang dari dulu, dari kecil saya begitu. Nah, saya ingat katanya mau jalan-jalan di taman harus pakai long dress, kalau nggak ngambek. Mama cerita, saya aja udah nggak ingat itu cerita. Jadi memang senang dress up, you have to look good, karena harus selalu presentable lah. Itu didikan orang tua ya Mbak Widi? Iya, mungkin mama juga. Mama dulu. Kan dulu pernah model, mama juga atlet. Jadi selalu sehat, hidup sehat. Sampai sekarang 70-an masih naik sepeda. Oh iya? Iya. Masih sepedahan? Wah, Ibu Kartini ya? Iya. Ibu Kartini juga Melukis. pelukis terkenal banget kan Iya. ya Mbak? Nice. Tapi masih ngelukis nggak sampai sekarang? Masih. Beliau belajar dari Pak Sujoyono dulu. Sekarang masih melukis kebanyakan bunga atau pemandangan. Mau ada apa sih sebetulnya Mbak Widi? Mau ada closing Wonderful Indonesia Wellness. Oke. Kita lakukan sudah 1 bulan. Oke. Sejak tanggal 1 November kemarin Oke. kita buka di Solo, kemudian ditutup di Yogyakarta. Mbak Hanum ingin coba bir Jawa. Ini bir yang sehat ya Mbak Iya. Widi ya, ternyata ya. Tapi orang kalau udah dengar bir kan konotasinya negatif. Tapi kalau jalan-jalan ke Jawa, bir ini minuman yang menyehatkan ternyata. Oh, terima kasih Mbak Vina. Mbak Widi udah. Aku tadi cobain? udah. Oke, aku coba ya. Manis, gimana rasanya? Seger. Jadi sebenarnya kata Akar-akaran. jamu sendiri Oke. artinya itu dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah ja-nya itu jampi dan mu-nya itu usodo. Jampi itu doa, usodo itu kesehatan. Jadi pada dasarnya kata jamu sendiri artinya adalah doa kesehatan. Oh Doa gitu. kesehatan. Nah, jadi apapun minuman yang dibuat yang tujuannya untuk kesehatan, Jamu namanya. yang kita kukuhkan dengan doa, kita bisa bilang itu sebagai jamu. Oh iya. Jadi ini adalah base kunyit asam saja, Thank you. yang memang kita bikin dari kunyit dan asam. Nggak pakai gula ya? Enggak pakai gula. Bagaimana rasanya? Nggak asam, tapi apa ya? Tadi agak cair ya, agak banyak. Iya, jadi Air. hanya kunyit dan Airnya. asam. Agak bitter justru. Agak bitter. By the way di sini ada Gusti Bendoro juga. Gusti Bendoro. Gusti join us, please. Gusti juga part of this rangkaian event ya Gusti ya? Iya, udah 3 tahun ya Bu ya? Iya, ini Tahun tahun ketiga. Tahun ketiga. Yang Iya. diinisiasi oleh Bu Gusti So Bendoro. far gimana Gusti? Aku pindah sini ya, maaf Ya, silakan. Yes, Gusti, jadi so far gimana minat mungkin anak-anak muda yang memang jadi sasarannya program ini yang melihat bahwa ternyata sekaya ini ya wisata wellness khususnya dan sekarang ada di Jogja. Ya, kalau untuk wellness sendiri mereka lebih familiar, tapi untuk bagaimana budaya Jawa itu menjadi produk wellness ini sesuatu yang baru. Dan ini pengenalan terus. Jadi kita selama 3 tahun itu pengenalan terus buat mereka bahwa seperti mocopat itu menjadi produk wellness, meditasi dan lain sebagainya. Oh, jadi mereka yang baru menyadari oh ternyata budaya itu kita sudah punya wellness ya dari dulu. Jogja kan everything about culture gitu kan Iya, ya Mbak Widi ya, betul. Gusti. Dan akhirnya orang bisa melihat, menyentuh lebih dekat lagi apa aja sebetulnya isinya. Nah ini nih festivalnya, penutupannya pas banget ada di sini dan kita akan lihat bersama-sama nanti acaranya akan seperti apa ya Gusti. Betul, iya. Dan juga Mbak Widi. Oke, Terima let's go. kasih.